Shalom Jemaat Tuhan, PK kali ini bertemakan penyembahan kepada nenek moyang yang terdapat dalam Ulangan 18 ayat 10-12. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan setiap kami yang mendengar, biar setiap kami dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh Hikmat. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan kepada nenek moyang. Ya, kita baca dulu Ulangan 18 ayat 10-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang jadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Demikianlah Ulangan 18. Allah melarang keras umatnya agar tidak berhubungan dengan arwah orang mati. Ya, dalam ayat 12 yang kita baca tadi disebutkan perbuatan itu di hadapan Tuhan sebagai kekejian. Dalam bahasa Inggris adalah abomination. Abomination adalah sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi bukan hanya dibenci saja, tapi sangat dibenci oleh Tuhan perbuatan berhubungan dengan arwah orang mati itu. Sangat dibenci. Praktek itu dilakukan oleh bangsa Kanaan yang dihalau Tuhan dari tanah mereka, dan dilakukan juga oleh bangsa Mesir pada waktu itu. Bangsa Kanaan dihalau Tuhan dari tanah mereka karena mereka berhubungan dengan arwah-arwah orang mati. Demikian juga penduduk Mesir waktu itu, dan Tuhan sangat membencinya. Ya. Yesaya 19 ayat 3. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala, dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah, dan kepada roh-roh peramal. Itu teguran Tuhan, ya, kepada orang-orang Mesir waktu itu. Yang melakukannya akan ditentang. Ya, yang melakukan penyembahan kepada arwah-arwah nenek moyang itu akan ditentang dan dilenyapkan Tuhan. Ditentang dan dilenyapkan Tuhan dari tengah-tengah bangsanya. Dikatakan dalam Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yang berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ini bukan dosa kecil, ya, membuat Tuhan marah sekali. Ya, aku sendiri akan menentang orang itu, kata Tuhan. Ya, ya, setelah Habel dibunuh oleh Kain, tubuhnya binasa, tetapi rohnya masih bicara. Roh Habel tidak berbicara kepada Kain yang telah membunuhnya. Ya, kita dengar kata arwah penasaran yang sering mengganggu orang yang membunuhnya. Ya. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Roh Habel yang dibunuh oleh Kain, rohnya itu tidak berbicara kepada Kain yang telah membunuhnya, tetapi rohnya Habel itu mengadu kepada Tuhan Sang Pencipta. Sang Pencipta untuk memohon keadilannya. Roh Habel mengadu kepada Tuhan untuk memohon keadilannya. Tuhan yang membalas perbuatan jahat daripada Kain itu. Ya. Kejadian 4 ayat 10. Lalu Tuhan berkata, mengapa engkau lakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah seperti suara yang berteriak minta pembalasan.
Minta pembalasan kepada Tuhan. Tuhan yang mau, biar Tuhan yang membalas perbuatan jahat daripada Kain itu. Ya. Iya. Ingat, sembahyang kepada nenek moyang itu, kalau kita bandingkan dengan hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu, hukum kelima yaitu menghormati ayah dan ibumu, naik menjadi hukum pertama. Ya, hormat kepada orang tua naik menjadi jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, dalam Keluaran 20 itu. Keluaran 20 ayat 3. Ya. Sikap seharusnya kepada orang tua yang telah meninggal, kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 7. Sikap seharusnya kepada orang tua yang telah meninggal bagaimana? Yang pertama adalah ingat jasa-jasa mereka. Sebagai anak-anak kita harus ingat jasa-jasa orang tua kita. Ya, jasa berbagai bidang jasa. Ya, kita ingat, ya, jangan sampai lupa. Ya. Kemudian teladani iman dan sikap hidup mereka yang baik. Teladani, pasti ada banyak hal yang baik. Teladani itu iman dan sikap hidup mereka yang baik. Ya. Dan berusaha untuk melaksanakan pesan mereka sejauh tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang dipesankan mereka, kita berusaha untuk melaksanakannya sejauh tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, itu penting. Ya. Mengapa bertanya kepada arwah disebut berzina secara rohani? Mengapa? Imamat 20 ayat 6a dikatakan orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Ya, di hadapan Tuhan bertanya kepada arwah itu disebut berzina di hadapan Tuhan. Mengapa? Roh orang yang sudah mati tidak mengembara kemana-mana. Ini penting sekali, kita harus pahami. Roh orang yang sudah mati tidak mengembara kemana-mana. Ya. Lukas 16 ayat 27 sampai 29. Coba kita lihat ya. Kata orang itu, kalau demikian, kata arwah daripada orang kaya yang sudah ada di neraka itu ya. Arwah orang kaya itu, roh orang kaya itu berteriak kepada Abraham ya. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, yaitu Lazarus yang sekarang di pangkuan Abraham itu, ya, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi seperti roh orang yang sudah mati datang lagi ke dunia gitu, ke 5 saudaranya orang kaya yang sudah mati itu ya, ke 5 saudaranya orang kaya kan masih hidup di dunia ya. Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, agar ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, supaya mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi roh orang kaya yang sudah mati itu, ia sudah mengalami penderitaan, sudah di dalam neraka ya. Tapi kata Abraham kepadanya, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi dalam Lukas 16 ini tidak ada roh orang yang sudah mati datang lagi, termasuk roh Lazarus datang lagi untuk memperingatkan ke-5 orang saudaranya daripada orang kaya itu. Tidak ada itu. Ya, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Yaitu dalam scripture, dalam kitab suci. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, di antara orang yang mati dalam Tuhan yang diwakili dengan Lazarus dan orang yang mati di luar Tuhan yang diwakili oleh si kaya itu, terdapat dikatakan jurang yang tidak terseberangi. Lukas 16 ayat 26. Tidak disebutkan berapa dalam jurang itu, tapi dikatakan jurang yang tidak terseberangi. Ya. Nah, jurang itu harus dimengerti secara dunia roh. Itu. Jurang itu harus dimengerti secara dunia roh.
Tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan bagi roh-roh yang telah masuk ke dalam neraka. Nggak ada. Nggak ada kesempatan lagi. Kita doakan roh-roh yang sudah meninggal tuh, kita doakan jutaan kali, percuma, nggak ada guna. Ya Tuhan selamatkanlah pemimpinku, ya nabiku dengan berserta keluarganya, percuma. Kalau mereka sudah meninggal, kita doakan jutaan kali nggak ada guna. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan bagi roh-roh yang telah masuk ke dalam neraka. Ini penting sekali. Roh orang yang sudah meninggal tidak dapat berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Roh orang yang sudah meninggal tidak dapat berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Jika arwah si kaya itu bisa pergi ke rumah 5 saudaranya, ia tidak perlu minta tolong Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus ke rumah mereka. Nggak perlu. Ya, Lazarus juga sudah meninggal, tapi sudah berada di pangkuan Abraham. Ya. Jika arwah si kaya itu bisa pergi ke rumah 5 saudaranya yang masih hidup di dunia, ia tidak perlu minta tolong Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus ke rumah mereka. Ya. Arwah Lazarus juga tidak diizinkan untuk mengunjungi rumah 5 saudaranya si kaya itu. Arwah Lazarus pun tidak diizinkan. Ya, jadi sekali lagi roh orang yang sudah meninggal tidak dapat berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Ya, lihat Matius 17 ayat 1-3. Matius 17 ayat 1-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya untuk bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yesus sebagai Tuhan sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Ya, kita harus paham dalam konteks waktu itu Matius 17 ini Musa dan Elia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Musa sudah diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, demikian juga Elia. Ya, kenapa saya katakan Musa diangkat hidup-hidup oleh Tuhan? Karena orang Israel sampai sekarang tidak dapat menemukan kuburannya Musa. Mungkin sekali dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ya, demikian juga Elia. Ya, jadi Musa dan Elia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi waktu peristiwa transfigurasi itu, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, ya, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan untuk mempersiapkan peristiwa salib itu, dia berbicara dengan Musa dan Elia. Tapi sekali lagi, Musa dan Elia tidak ngomong-ngomong dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus. Musa dan Elia hanya berbicara dengan Sang Pencipta itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Perlu digarisbawahi, Musa dan Elia hanya berbicara dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Tidak berbicara kepada murid-murid Tuhan, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya, Matius 17 ayat 3. Makna penampakan ini apa sih sebenarnya? Maknanya apa? Musa sebagai representatif dari Taurat Tuhan dan Elia sebagai representatif dari seluruh nabi yang pernah hidup dalam perjanjian lama. Mereka berdua mendukung kemesiasan Yesus yang pada saat itu akan disalibkan. Jadi kemesiasan Yesus itu didukung oleh Taurat dan oleh para nabi yang diwakili oleh Musa dan Nabi Elia yang sudah
meninggal, yang sudah diangkat oleh Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 7. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia. Dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, Raja Saul ya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor, di kota Endor, ada seorang perempuan yang bisa memanggil arwah. Iya, penjelasan teologisnya gimana? Yang pertama, Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan firman yang pernah diucapkannya sebelumnya. Kan berkali-kali Tuhan melarang umatnya untuk bertemu atau memanggil arwah, dilarang keras oleh Tuhan. Jadi Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan firman yang pernah diucapkan sebelumnya. Allah sangat tegas melarang umatnya untuk berhubungan dengan arwah orang mati. Ia pasti tidak akan mengizinkan arwah Samuel dipanggil oleh dukun Endor untuk berbicara kepada Saul. Ia pasti. Saya ulangi lagi. Ia pasti tidak akan mengizinkan arwah Samuel dipanggil oleh dukun Endor untuk berbicara kepada Saul yang sedang takut itu. Satu-satunya yang mempunyai kuasa atas roh Samuel adalah Tuhan, bukan dukun. Ini penting. The only, satu-satunya yang mempunyai kuasa atas roh Samuel adalah Tuhan, bukan dukun. Jika Allah tidak menjawab Saul melalui sarana-sarana yang dikehendakinya, yaitu mimpi, Urim, dan para nabi, ya, masakan dia menjawab doa Saul melalui cara yang dibenci dan dilarangnya, yaitu melalui pemanggilan arwah itu. Ya, saya ulangi lagi. Jika Allah tidak menjawab Saul melalui sarana-sarana yang dikehendakinya, itu mimpi, Urim, dan para nabi, masakan Allah menjawab doa Saul melalui cara yang dibenci dan dilarangnya. Gak mungkin. Ya. Oke, dukun Endor sendiri tidak tahu siapakah roh yang muncul itu. Dia nggak tahu. Ya, katakan apa? Dia berkata, aku melihat sesuatu yang ilahi. Ya, muncul dari dalam bumi, Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Ini kita perlu amati ini, berselubungan jubah. Kenapa? Ya, nanti kita lihat. Jadi dukun Endor nggak tahu siapa roh yang muncul itu. Raja Saul lah yang berkesimpulan itu adalah roh Samuel. Yang berkesimpulan itu Raja Saul. Lihat ayat 14b. 1 Samuel 28 ayat 14b. Nah, yang berikutnya, roh itu muncul dari dalam bumi dikatakan. Dari dalam bumi, ayat 13. Nah, oke, coba bandingkan ya. Bandingkan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus, Elia dan Elisa itu, sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu
naiklah. Elia ke surga dalam angin badai. Naiklah ke surga. Tapi bandingkan roh itu yang menemui Raja Saul itu dari dalam bumi. Ya, lihat itu perbedaannya. Ya. Oke, Nabi Samuel adalah orang yang selama hidupnya setia kepada Tuhan. Lihat 1 Samuel 25 ayat 1. Pasti tempat bagi rohnya juga sama dengan roh Nabi Elia. Naiklah. Tapi roh itu dari dalam bumi. Aneh. Roh yang muncul itu, yang muncul ke Raja Saul itu datangnya dari dalam bumi. Dari dalam bumi. Berbeda dengan tempat roh Samuel. Ya, dikatakan kemudian roh itu berkata kepada Raja Saul. Lihat 1 Samuel 28 ayat 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, yaitu meninggal, ya mati ya, mereka gugur. Ya. Dan besok engkau, Saul ya, beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Kata roh itu ya. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Maksudnya adalah kematian Saul beserta dengan anak-anaknya dan para prajurit Israel. Karena mereka kalah. Ya. Gugur. Nah, perlu diperhatikan. Tempat bagi roh Saul yang telah ditolak oleh Tuhan pasti tidaklah sama dengan roh Samuel yang setia kepada Tuhan. Nah ini. Ya, bandingkan 1 Samuel 15 ayat 35, 28 ayat 6. Tempat bagi roh tempat bagi roh Saul yang telah ditolak oleh Tuhan pasti tidaklah sama dengan roh Samuel yang setia kepada Tuhan. Ya, kesimpulannya roh yang menampakkan diri kepada Raja Saul itu bukan roh Samuel. Bukan roh Samuel. Roh yang berselubungkan jubah itu menyamar seperti Samuel. Menyamar seperti Samuel. Ayat 14. Ingat ya, iblis beserta dengan roh-roh jahat itu suka menyamar. Suka menyamar. Lihat 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Suka menyamar. Ya, ini ayatnya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, menyamar. Kalau warna putih disamarkan dengan warna kuning muda memang sulit dibedakan, tapi di bawah sinar matahari pagi atau siang kelihatan jelas. Yang ini putih, yang itu kuning muda. Ya. Sekali lagi, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Roh jahat tersebut juga mengutip firman Tuhan, dan menyalahgunakannya untuk menipu dan menjatuhkan Saul. Ya. Waktu iblis mencobai Yesus, ya, dalam Matius 4, iblis juga mengutip firman Tuhan, tapi dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak suka baca firman, malas baca firman, mudah dibodohi oleh iblis. Sebelum jatuh ke dalam dosa, seseorang digoda iblis sebelum jatuh dalam dosa.
Tetapi setelah orang itu berbuat dosa, roh jahat akan menyalahkan dan mengempaskan orang itu. Inilah caranya iblis ini, yang jahat sekali. Itulah yang dilakukan oleh roh jahat kepada Saul sehingga membuat Saul menjadi putus harap. Saul jadi putus harap. Ya, dikatakan 1 Samuel 28 ayat 20, pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan. Oleh karena perkataan Samuel, itu roh yang menyamar seperti Samuel, padahal bukan roh Samuel ya. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Perbuatan Saul yang mencari dukun itu dikenang sebagai perbuatan tercela. Lihat 1 Tawari 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan, terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah minta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Yaitu penulis kitab 1 Tawari mengabadikannya. Jadi satu peringatan kepada umat Tuhan, supaya jangan mengikuti teladan daripada Saul yang tidak benar ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus berbicara terus kepada kami. Biarlah kebenaran firman yang kekal itu membimbing hidup kami. Dalam menghadapi tantangan, kami tidak berpaling kepada yang lain, tapi berpaling hanya kepada Tuhan, bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.